Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 72. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Kamar yang biasanya menciptakan suasana biru di malam-malam sebelumnya, kali ini malah terasa panas membara karena kedua pasangan pengantin baru itu sama-sama tersulut emosi. Arsy kesal, marah, cemburu, curiga, resah, dan kini ditambah lagi dengan perasaan takut melihat reaksi Juan yang di luar dugaannya. Bukannya menjelaskan, Juan malah lebih dulu merasa terpancing dengan sikap Arsy. Terlebih Juan merasa sangat lelah seharian ini. Sepertinya mereka berdua sedang sama-sama ada di posisi tidak saling mengerti. Sumpah, tuduhan kamu itu bikin aku tersinggung. Bisa-bisanya kamu nuduh aku lebih mentinggi orang lain daripada kamu. Terus, buat apa aku ada di sini sekarang? Buat apa aku ninggalin kedua orang tuaku? Buat apa? Dan buat siapa? Juan benar-benar marah, suaranya masih agak tinggi, membuat Arsy ciu dan tak tahan lama-lama ada di dalam situasi itu. Pikiran kayak gitu tuh bisa jadi toksik dalam hubungan kita. Kan udah dewasa, bisa bedain situasi. Suami capek baru pulang ke rumah malah disambut kayak gini. Pakai segala nuduh mentinggi mantan pula. Udahlah, tau begini mending aku nginep di bengkel sekalian. Karena lelah, John juga malah lanjut marah sebelum sempat menjelaskan semuanya. Di saat hati sedang sulit menerima, maka sulit bagi mereka untuk saling mengerti keadaan masing-masing. Juan yang lelah dan serba salah, Arsy yang cemburu buta, dan ujungnya inilah yang terjadi sekarang. Juan melengos pergi membawa jaketnya, entah kemana Juan akan pergi. Arsy harap Juan hanya akan pergi ke ruang depan rumah dan tidur di kursi saja. Arsy harap hanya sebatas itulah kemarahan Juan saat ini. Arsy tidak menyusul dan malah menangis. Hati Arsy juga terasa lelah karena seharian ini berusaha keras menyangkal pikiran buruknya. Dan di saat Juan pulang, dia malah mendapat reaksi panas dari suaminya. Kok marah sih? Bukannya jelasin, dibujuk ke istrinya, malah dibentak-bentak. Protes Arsy kesal, dia mulai terisak karena hatinya sakit sekali. Juan tidak main-main, karena tak ingin terjadi pertengkaran, dia memilih untuk menghindar, pergi keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Prak, barulah Arsy sadar kalau Juan keluar dari rumah saat mendengar suara pintu yang agak dibantingkan sehingga suaranya cukup keras dan mengagetkan. Arsy panik, dia keluar dari kamar dan Juan memang sudah tak ada di sana. Tangis Arsy malah semakin menjadi-jadi. Dasar egois, galak, temperamen. Rutuknya kesal dan kini perasaan yang bercampur aduk di dalam hati ditambah lagi dengan rasa sesal yang mengekang. Juan memang masih belum bisa menekan egonya, sama seperti saat menentang mamanya sendiri. Juan juga belum bisa mengatur temperamennya baik-baik. Dia masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri lagi dengan kehidupan baru, dengan segala kondisi dan kemungkinan yang akan terjadi padanya. Juan nekat membelah dinginnya malam tanpa uang sepeser pun yang ia miliki karena dompet dan handphonenya memang ketinggalan di bengkel. Beruntung, dia bertemu salah satu anggota The Wolf yang melintas di jalan. Juan meminta anggotanya untuk diantar ke rumah Gary untuk meminta kunci bengkel. Thanks ya, lo boleh jalan lagi, kata Juan pada anggotanya itu. Gak sekalian gue nganterin lo pulang lagi bos, tanya anggota itu. Gak usah, ya udah. Juan merasa tak perlu diantar lagi karena bengkel Wolfgang tidak jauh lagi dari tempat tinggal Gary. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja. Sebenarnya Juan segan, takut mengganggu Gary. Apalagi Gary tinggal dengan mertuanya, tapi dia butuh kunci bengkel itu. Assalamualaikum. Seru Juan menjaga jarak dengan pintu rumah. Jaga-jaga saja kalau yang membukakan pintu bukan Gary. Assalamualaikum. Seru Juan lagi lebih mengencangkan suaranya.
Di saat yang sama, Tania lewat ke depan rumah itu dan matanya langsung melek melihat Cogan yang hampir 11-12 dengan Zahran sedang berdiri di depan sana. Vibes-nya sih vibe Abang Zah, waktu dulu masih jadi berandalan. Siapa ya? Tania jadi penasaran lalu menepikan motornya di gang senggol sempit itu. Maaf ya, mau bertemu ke siapa? Tanya Tania sok kenal sok dekat. Juan menoleh dan merasa asing dengan sosok Tania. Gary, jawab Juan singkat saja. Oh, suaminya si Aira. Iya, temennya ya? Kok kayak baru lihat? Selain Abang Zah, rasanya temannya Bang Gary gak ada lagi yang cakep modelan begini. Gumam Tania iseng sambil tersenyum tebar pesona pada Juan. Juan jadi risih. Tania benar-benar kacau alias gak jelas. Dan sampai detik ini pun Tania masih betah menjomblo karena yang dia inginkan hanyalah orang sekelas Zahran. Ini si Gary mana sih? Budek apa? Gue udah salam 2 kali masa gak kedengeran. Malah disamperin cewek gak jelas kayak gini. Pakai segala bawa-bawa nama si Zah. Siapa sih nih cewek? Annoying banget. Begitulah kira-kira yang ada di dalam pikiran Juan saat ini. Juan tidak memperdulikan Tania dan lanjut mengucapkan salam. Assalamualaikum, permisi. Percuma deh, lagi gak ada orang di rumah ini bang, kata Tania. Ini motornya Gary ada di sini, sahut Juan. Iya, motornya doang, orang-orangnya lagi pada ke gang 7 sana. Neneknya si Aira lagi sakit, lagi pada nengokin ke sono, kata Tania. Masuk akal memang, karena rumah itu memang terlihat sepi sampai 3 kali salam pun tak ada sahutan sama sekali. Juan jadi bingung, padahal dia sangat berkepentingan pada Gary saat ini. Di mana pula gang 7 itu? Juan tak tahu. Perlu bantuan gak? Bilang aja gak usah sungkan, kalau mau aku bisa bantuan tersusuli ke gang 7 yuk. Tania menawarkan jasa. Tentu saja Juan sangat butuh bantuan Tania, tapi Tania sangat centil dan membuat tidak nyaman. Bisa-bisa nanti Juan diisengi dan diakui tidak oleh Tania. Jauh, tanya Juan sulit untuk menolak. Enggak kok, jalan kaki juga dekat, gak jauh dari rumahku, cuma 2 belokan doang. Kalau nggak keberatan, tolong kamu aja yang susuli, biar saya tunggu di sini. Gak sekalian anterin aja ke sana sama kamunya, bujuk Tania. Saya tunggu di sini aja. Ya udah, demi Cogan, gue mah rela nyusulin laki orang, kata Tania tak mampu menolak dan kembali ke motornya untuk memenuhi permintaan Juan. Sementara Tania membantu menyusul dan memanggil Gary, Juan duduk menunggu di kursi plastik yang ada di teras rumah sederhana itu. Pikiran dan hati Juan sedang sangat kacau. Juan merasa kalau solusi terbaik untuk malam ini adalah menghindar sebelum istrinya membuat drama lagi dan berujung pada pertengkaran yang tak ada penyelesaiannya. Tak lama Gary datang dan Juan tidak menunjukkan masalahnya sama sekali. Juan meminta kunci bengkel dan hanya mengatakan ingin mengambil handphone, dompet, serta motornya Arsy saja. Padahal rencananya Juan akan bermalam di bengkel tanpa sepengetahuan siapapun. Ini kuncinya bro, ayo gue antri sampai ke bengkel, kata Gary lalu memberikan kuncinya. Gak usah, lo balik lagi aja ke rumah neneknya Aira. Bengkelnya gak jauh dari sini kan? Lumayan bro, ayo gue antri aja. Gak usah, santai aja. Mending lo balik ke sana aja, sorry ya gue ganggu. Santai aja, habis itu langsung pulang ya. Jangan kelayapan dulu, jangan bikin bini lo cemas di rumah. Ingatkan Gary sambil menggoda Juan. Ekspresi Juan semakin muram mendengar kata-kata Gary. Pada kenyataannya Juan memang tidak ada rencana untuk pulang malam ini. Lo pegang aja kuncinya, biasanya kan emang lo yang suka datang paling awal ke bengkel. Oke. Juan bersiap untuk pergi. Gue cabut. Iya, ya udah kalau emang nggak mau gue anterin. Juan sudah pamit dan dia berjalan lagi melewati gang-gang sempit itu. Mungkin ini adalah kali pertama Juan kemana-mana berjalan kaki tanpa tunggangan apapun. Ia memilih hidup seperti ini karena dia merasa yakin kalau hidupnya akan menjadi sempurna dengan perempuan pilihan hatinya. Tapi sekarang malah ada masalah di antara mereka, padahal pernikahan mereka belum genap 1 bulan.
Apapun problemnya, solusi utama adalah komunikasi. Dan saat ini, Juan dan Arsy sudah benar-benar miskomunikasi. Sekali lagi Arsy menunggu Juan di depan rumah untuk hari ini. Setelah menenangkan diri, Arsy pun sedikit demi sedikit menyadari kesalahannya. Iya, emang salahku. Harusnya aku tanya baik-baik. Batinnya dan dia menatap ujung jalan yang sepi karena ini sudah jam 11 malam. Lewat dan tak ada tanda-tanda Juan akan pulang. Ayo dong pulang, maafin aku. Memang aku yang salah, maafin aku. Arsy tetap menunggu sampai lelah karena malam terus berlalu dan semakin larut. Arsy takut kalau Juan menyesal telah menikahinya dan berpikir untuk kembali kepada kehidupan lamanya. Clara mengalami benturan hebat di kepala. Kesadarannya masih separuh-separuh. Bahkan dia belum bisa menggerakkan tangan dan kakinya dengan baik karena ada kerusakan di jaringan saraf motoriknya. Dokter bilang, beruntung Kak Clara cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Telah sebentar aja bisa-bisa nyawanya gak akan ketolong. Aku sampai lemes dengernya loh, Mi. Larissa menceritakan sedikit dan yang terjadi pada mami papinya yang baru tiba dari Surabaya beberapa saat yang lalu. Mami harus berterima kasih sama orang yang udah sigap bawa kamu ke sini, kata Yulia, maminya Clara dan Larissa. Iya, papi juga harus mengapresiasi kesigapannya, sambung Andika, papinya Clara dan Larissa. Aku kenal orangnya. Kak Clara juga sangat kenal orangnya, Pi. Namanya Bang Juan, mantan pacarnya Kak Clara. Jadi kejadiannya tuh Kak Clara mau nyebrang ke bengkel Bang Juan. Kejadian cepet banget pas motor itu nyambar Kak Clara. Gitu loh kronologi singkatnya. Yulia dan Andika merasa harus berterima kasih kepada Juan. Karena melalui kesigapan Juan, putri mereka masih diberi kesempatan untuk hidup. Ci, ibu bawa sor bening kesukaan kamu nih, seru Nana di depan pintu. Ini masih pagi dan Nana datang membawakan makanan untuk anak dan menantunya. Arsy bingung harus jawab apa kalau nanti Nana tanya-tanya. Kenapa wajah Arsy sembab-sembab? Kenapa Juan tidak ada? Apakah Arsy menangis semalaman? Ci, walau malu, Arsy akhirnya keluar dari kamar dan membukakan pintu. Kamu belum masak? Loh, kamu kenapa? Nala langsung ngeh dengan keadaan Arsy yang tampak jelas kalau dirinya baru saja selesai menangis semalaman. Gak kenapa-napa, Bu. Nana tak ingin menyinggung Arsy. Nana mengerti pasti pasutrinya sedang mengalami masalah. Nak Juan? Tanya Nana ragu-ragu. Udah berangkat ke bengkel. Sepagi ini. Arsy hanya mengangguk pelan. Ya udah, ini simpan, makan yang banyak ya. Ibu harus nyiapin seragam sekolah Haji. Nana menyerahkan mangkuk berisi sup itu. Makasih ya, Bu. Kamu kerja shift siang ya? Iya. Ya udah. Nana tidak bertanya-tanya. Nana mengerti kalau Arsy masih butuh ruangan sendiri. Setelah Nana pergi, Arsy masuk ke dalam rumah dan menyimpan kiriman ibunya ke rak dapur. Arsy galau berat. Dia sangat memikirkan suaminya. Dia menyesal sudah termakan rasa cemburu yang berlebihan. Setelah Nana pergi, Arsy melanjutkan tangisannya. Sungguh, ia menjadi lebih cengeng daripada biasanya karena takut kehilangan suaminya hanya karena kesalahpahaman semalam. Kring-kring, ponsel berdering. Arsy tak semangat untuk mengangkat panggilan itu. Arsy berpikir kalau itu pasti hanya panggilan dari rekan tokonya. Kring-kring, ponselnya berdering lagi. Daripada berisik, Arsy pun pergi ke kamar untuk mengambil ponselnya dan betapa terkejutnya ia karena yang menelpon adalah nomor suaminya. Bang Juan, gumamnya penuh rasa sukacita. Rasa tak menyangka kalau yang menelpon ternyata adalah orang yang sedang ia nantikan. Dengan perasaan senang, tangan gemetar, Arsy segera mengangkat panggilan dari suaminya itu. Halo, Bang. Sesungguhnya Juan tak bisa tidur semalaman dan tak bisa berhenti memikirkan Arsy. Juan pun tak tahan ingin menghubungi untuk memastikan kalau istrinya baik-baik saja. Kamu kerja shift apa? Tanya Juan sok kalem seolah tak terjadi apa-apa di antara mereka. Shift siang? Emangnya kenapa? Ya udah, nanti dianterin. Arsy tersenyum lega. Walau tidak dengan kata-kata manis atau memohon untuk dimaafkan atas kejadian semalam, Arsy merasa tak masalah sama sekali.
Terus Bang Juan sekarang di mana? Nggak mau pulang dulu ke rumah? Di bengkel. Nginep di bengkel? Iya. Bisa pulang dulu nggak? Makan di rumah. Pinta Arsy penuh harap. Juan sejenak diam. Juan bersikap seolah dia tidak peduli. Juan bersikap seolah dia tak butuh pada Arsy. Padahal aslinya dia juga ingin pulang lalu memeluk istrinya dan menyelesaikan masalah semalam. Bang, iya, sekarang abang pulang ke sana. Arsy bersolak di dalam hati. Dia bersyukur karena tak ada drama, minggat, dan marahan lama-lama. Iya, aku masak sekarang, tinggal nambahin kok. Soalnya barusan ibu bawain sup buat kita. Arsy terdengar sangat semangat. Oke, aku tunggu ya. Walaupun Juan bersikap sangat cuek, tapi Arsy sudah cukup lega karena Juan tak berpikir untuk pergi meninggalkannya. Alhamdulillah, aku gak boleh nyanyain kesempatan ini. Aku harus bicara sopan sama suamiku. Aku harus memperlakukan dia dengan baik. Ucap Arsy sambil memanjat syukur dan doa atas situasi yang sudah mulai membaik. Juan pun lega karena ternyata istrinya tidak merajuk lagi dan menerima teleponnya dengan sangat hangat. Tanpa pikir panjang, Juan pun OTW pulang pada istrinya. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.